kita ngobrolin apa nih jadi? Ngobrol apa? Nah, gini Sat, saya tuh mau nanya perihal tentang persiapan kita lah. Ini kan kita yang masih muda, Mau terus kawin. mau nikah, Ah. gitu kan. Nah ini, soalnya ini di bulan Desember, Iya. terus naik ke tahun baru, naik Iya. ke Idul Fitri, Mm-mm. itu biasanya memang teman-teman tuh pada menikah, Iya, kayak gitu iya. banyak Bagus, banget. bagus. Nah ini pesan-pesan buat kita nih apa nih Sat? Pertama bagi orang yang mau jodoh, saya mau kasih pesan. Kalau Anda gak mau menyesal setelah selesai menikah, kalau nggak mau menyesal, saya ulangi, kalau tidak mau menyesal. Kalau mau menyesal nggak apa-apa, ya. Kalau nggak mau menyesal, ketika Anda menentukan pasangan, tentu ini tahapnya kalau sampean kan udah dapat pasangan kan. Ada orang-orang di luar sana yang dalam tahap negosiasi dengan orang tuanya, dengan pacarnya dan lain-lain. Kalau nggak mau menyesal, tempuh dua hal. Satu, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, meminta petunjuk orang tua. Kenapa dua hal itu? Bagi saya, orang tua itu dalam dua tanda petik ya, perwakilan Tuhan di muka bumi. Artinya kehidupan kita itu kalau mau berjalan lurus, kalau Anda ingin dekat dengan Tuhan Anda, sebisa mungkin bangun hubungan baik dengan sosok yang menjadi perwakilan itu. Jadi kalau mau menikah dan tidak menelan penyesalan, tanya sama Gusti Allah, kira-kira orang ini pas apa enggak? Nanya gimana kalau sama Tuhan, kan saya nggak ketemu. Lewat sholat. Sholat namanya sholat dalam Islam itu sholat istikharah. Serta kita minta pilihan, mana yang baik, mana yang enggak. Nah, jawabannya gimana? Kalau jawaban dari Tuhan kan kita bisa ngomong langsung. Jawabannya lewat keyakinan dan kemantapan batin. Jadi sampean ketika punya pilihan, atau bukan cuma jodoh sih sebetulnya, dalam banyak hal. Anda misalnya pengen bangun perusahaan, pengen membangun apapun itu, hal-hal yang membuat kita bingung gitu loh. Nanya sama Tuhan, terus gimana kira-kira pilihan yang tepat. Kalau pilihan ini Anda diberikan kemudahan, yang tadinya susah diberikan kemudahan, seolah-olah diberikan jalan gitu loh. Itu insya Allah pilihan yang pas, itu jawaban ilahi di sana. Setelah itu tanya orang tua, ternyata orang tua juga klik, ya sudah, insya Allah. Kalau bisa jangan lepaskan orang tua dari tindak tanduk kehidupan kita. Mau ketika kita jomblo, udah menikah dan lain-lain. Sekaligus saya mau berpesan, ketika sudah menikah bukan berarti Anda itu lepas dari orang tua, ya. Suami nggak berarti menyerahkan semua penghasilannya kepada istri. Orang tuanya dilupakan dengan alasan aku punya kehidupan baru. Nah itu banyak banget yang seperti itu. Jangan. Kalau Anda nggak mau sengsara nih, saya kasih tips juga. Gimana itu, saya ini Mas, saya dulu sebelum menikah, dulu saya belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan. Saya dulu cuma menghasilkan satu buku, namanya buku Ilmu Mantik. Sampai tahu sendiri kan sekarang buku itu laku, alhamdulillah kan. Tahu nggak di antara sebabnya? Saya meyakini betul bahwa di balik apa yang saya dapat itu Allah memberikan curahan keberkahan melalui di antaranya dua orang tua. Ibu saya tuh dulu mendoakan buku itu secara khusus. Waktu saya di Mesir, saya merantau kan 7 tahun ya. Perantauan pertama. Tahun ke-7 saya nulis buku. Saya belum pernah pulang tuh, ketemu sama ibu tuh belum pernah. Selama 7 tahun? Nggak pernah sama sekali. Gimana rasa rindunya? Ya udah, resiko itu. Saya kan nggak punya uang buat pulang. Memang ya saya tipe orang yang bukan berasal dari keluarga yang mapan atau di atas rata-rata penghasilannya ya. Artinya kita mikir-mikir kalau pengen pulang itu tiketnya kan lumayan. Iya betul. Nah, mau nggak mau. Jadi tahun ke-7 itu saya nulis buku. Saya pikir jasad saya nggak bisa pulang, tapi karya saya bisa pulang. Saya titipkan itu ke adik kelas saya, tolong ya kirimin ke ibu saya, kirimin ke kiai saya waktu itu. Dikirimlah 2 naskah. Ibu saya menerima dengan penuh rasa haru, sambil nangis katanya dari buku itu. Nah, ibu saya menerima buku itu dengan penuh rasa haru, dia sambil nangis begitu kan, didoain ya. Tapi saya merasakan betul ketulusan doa itu. Subhanallah, itu di kemudian hari menjadi salah satu buku yang menginspirasi lahirnya buku-buku lain. Sampai sekarang 13 ya. 13. Doa ibu saya itu jadi sampai dapat penghargaan itu kan, di IBF itu. Ya, saya itu kan suka nginget itu aja, momen itu aja. Momen ketika saya nggak bisa pulang, jasad saya nggak bisa pulang, saya memulangkan itu hasil belajar. Niatannya, saya nggak bisa lah ngasih mobil, ngasih duit, namanya pelajar kita kan. Tapi minimal saya bisa memberikan sesuatu yang real, hasil belajar saya.
kasih ke ibu saya. Setelah itu ibu saya terus mendoakan. Jadi poin pesan saya kepada orang-orang yang mau menikah, yang sudah berumah tangga, jangan pernah punya anggapan kalau menikah itu Anda membangun kehidupan baru. Dengan demikian kehidupan Anda dengan orang tua itu terlepas begitu aja. Itu salah besar, Mas. Selama sampean punya hubungan baik dengan orang tua, memuliakan orang tua. Ya, orang tua kalau sudah menikah kan jadi dua. Iya, Ya. betul. Artinya begini, kalau sampai punya istri, jangan sampai istri itu memandang bahwa uangmu itu milikku aja. Seorang tuanya dilupain. Nggak boleh begitu. Sampean juga sama gitu kan. Pada akhirnya memandang orang tua istri sebagai orang tua sampean. Jadi jangan sampai itu setelah menikah itu hubungan dengan orang tua itu menjadi kusut dengan alasan kita mementingkan pasangan kita. Pasangan kita adalah kewajiban kita, betul. Tapi Anda sebagai anak, status Anda sebagai anak itu nggak lantas luntur. Betul. Anda sama punya kewajiban, artinya kewajiban double. Kewajiban double, pahalanya double dong. Iya, betul. Itulah alasan kenapa, itulah satu penjelasan kenapa nikah itu disebut ibadah, Mas. Nah, ini menarik. Ibadah, kenapa? Sering dengar orang ibadah. Bahkan nikah itu ibadah seumur hidup. Tahu nggak mana ibadahnya nikah itu di mana? Kalau sholat mah 5 waktu aja kan. Ramadan ya Ramadan kita sama 30 hari ya kan. Apa yang maksud ibadah itu, Mas? Ketika sudah menikah, Anda itu akan berhadapan dengan ujian hidup yang berbeda-beda. Ada aja ujian pernikahan itu. Ketika kita bersabar menghadapi ujian itu ibadah yang tidak bernilai pahalanya. Satu. Itu ibadah pernikahan itu. Ketika Anda sekarang keluar rumah. Biasanya ketika jomblo, Anda keluar rumah paling nongkrong gitu kan. Kalau sekarang beda, langkah kaki sampean itu ketika bekerja mencari nafkah, atau Anda duduk di atas kursi tapi Anda niatkan mencari nafkah, itu ibadah. Jadi hidup Anda jadi meaningful gitu loh, penuh makna pada akhirnya. Betul. Asalkan kita bisa menghayatinya dengan tepat. Ketika dalam keadaan terhimpit kemudian kita bercucuran air mata, kita kemudian menahan itu, kemudian kita bersabar memasrahkan semuanya kepada Allah, itu tuh ibadah yang kalau Anda takar dengan sholat sunnah kayaknya lebih banyakkan itu. Kenapa? Karena ada ayat dalam Al-Quran itu bunyinya begini. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberikan pahalanya bighairi hisab. Tahu artinya bighairi hisab apa? Bighairi hisab itu tanpa hitungan. Unlimited. Seolah-olah Allah pengen menggambarkan ini saking besarnya pahala orang bersabar itu kagak ada hitungannya. Ini orang beragama nih, kalau punya ujian hidup, kemudian dia merasa terhimpit, merasa tertekan, kemudian bersabar. Kalau dia ingat ayat ini, nggak akan ada rasa pesimis, nggak akan ada rasa hidupnya gelap. Gitu. Nggak. Agama memberikan harapan. Justru dengan penderitaan Anda itu, Anda akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang Anda bayangkan, cuma Anda nggak tahu sekarang. Jadi itu cara Tuhan meningkatkan derajat hamba itu caranya begitu. Nah, pernikahan itu membuat Anda seperti itu, mendewasakan pikiran, kemudian mentalitas. Nah, ini penting nih, mentalitas ini penting nih. Nah, ini yang sampai hari ini nih, bahasa itu tentang mentalitas. Iya, suka ada orang punya begini nih, saya kadang merasa miris ketika ada orang ketika mau menikah itu yang ditanyakan tuh hal-hal yang sifatnya itu sampingan gitu loh. Rumahnya, penghasilannya. Ya penghasilan rumah itu penting. Tapi itu bukan yang paling penting, Mas. Yang paling penting sebagai penyangga kehidupan rumah tangga itu agama. Ingat, agama itu bukan cuma sebatas ritual ya. Agama itu nilai-nilai, prinsip-prinsip, tanggung jawab, kasih sayang, kepedulian, ya kan, kesabaran, ketabahan. Itu agama. Sampean punya istri yang beragama, mungkin nggak istri sampean protes ketika diberikan uang yang penghasilan terbatas? Kalau istri yang beragama dengan penghayatan agama yang bagus, dia akan meridhoi pemberian suaminya. Harmonis kan kehidupan rumah tangga begitu, ya kan? Kebayang nggak sama sampean nih? Kebayang. Suami juga begitu. Suami beragama nggak mungkin pengangguran. Kenapa? Karena agama menyuruh dia bekerja. Agama menyadarkan dia bahwa ketika saya bekerja itu saya berada di jalan Tuhan, fisabilillah namanya, di jalan Tuhan. Saya tidak melakukan kesia-siaan. Ketika saya dihimpit oleh ujian rumah tangga, kemudian saya bersabar, istri saya bersabar, itu juga sama-sama. Itu sarana supaya kita itu meningkat makom dan kualitas kita itu di hadapan Tuhan itu. Nah, itu kan contoh pernikahan bagaimana meningkatkan ibadah kita itu begitu maksudnya. Bukan berarti ketika menikah itu, ayo Neng kita sholat jemaah bareng ya. Itu salah satu bentuk ibadah. Tapi ibadah dalam arti yang lebih mendalam itu bagaimana
kehidupan kita itu semakin bermakna, karena ya itu tadi, sampean ketika sebelum menikah orang tuanya satu, udah menikah jadi dua. Jadi dua. Ya kan? Betul. Kewajiban sampean yang tadinya satu ketika jomblo kan, bakti Ya. sama orang tua. Sama. Sekarang ada kewajiban kedua, menafkahi istri. Menafkahi istri. Double kewajiban, otomatis kan Tuhan Maha Adil meningkatkan juga pahala dan ganjaran. Betul. Tapi itu ini kan yang jadi kekhawatiran kita malah justru itu udah pasti ya hal seperti itu, karena kita kan basicnya juga secara keagamaan belum kuat kayak gitu kan. Terus yang kedua itu nanti pembagian antara saya itu harus ke orang tua sama ke istri. Ini kan biasanya gini, San. Banyak sekali istri itu ada yang cemburu terhadap nggak boleh. anak laki sama suaminya, sama orang tua suaminya. Terus kemudian kadang juga ada ibu yang malah justru cemburu sama istri. Bagus. Kita mertuanya gitu. Jadi saya pengen pesan nih sama istri-istri yang kayak begitu ya, atau siapapun itu. Atau suami cemburu sama orang tua istri, atau istri cemburu sama orang tua suami. Dengerin, kita itu kalau ngasih ke orang tua, itu apa yang kita berikan itu mengurangi sesaat, tapi akan menjadikan harta kita berlimpah. Itu wasilah, Anda sadar atau tidak ya? Itu yang saya rasakan, Mas. Saya nih secara pribadi, kadang kalau misalnya saya dapat royalti buku, selalu saya berusaha untuk menyisihkan ini untuk orang tua saya. Itu alhamdulillah tuh nggak pernah yang ada buku saya semakin laku. Cara ngasih begitu tuh bukan berarti ya itu nih pelajaran pelajaran supaya orang berkaca, ini loh, kalau kita ngasih ke orang tua itu harta kita itu bukan dia berkurang, nambah, cuma berkurang sesaat sekarang doang. Makanya gak usah khawatir wah, para istri kalau suaminya ngasih orang ke orang tuanya, gak usah cemburu. Anda tanya sama dia, mau nggak hartanya berlipat? Pasti mau dong. Iya, betul. Itu tapi dengan cara tersembunyi kayak begitu. Kalau dengan cara yang kasat mata kan Anda berbisnis, bikin proyek, penghasilan tambahan, itu yang kelihatan. Betul. Nih, cara menambah harta, bahkan memberkahi harta dengan cara tersembunyi itu caranya begitu. Belajar sama-sama nih, istri dan suami ini sama-sama peduli dengan orang tuanya masing-masing. Jangan menghalang-halangi, nggak boleh itu. Anda mau ditanya di akhirat nanti bagaimana? Kan suami masih sebagai anak masih punya kewajiban ke berbakti sama orang tua. Mau nggak nanti di akhirat ditanya, kenapa kau menghalangi hambaku untuk berbakti kepada orang tuanya? Gara-gara kecemburuan kamu, kan nggak mau kan? Makanya sama-sama nih, orang tua, istri, suami, istri sama-sama peduli dengan orang tuanya masing-masing. Saya mau kutipkan sebuah hadis Nabi sampai bersumpah. Artinya kalau udah Nabi udah bersumpah, artinya ini bukan sesuatu yang nggak usah diraguin lagi. Betul, udah. Ini banget. Falatun uqsimu alaihinna wa hadisukum hadisan fahfadhu. Kata Nabi ada 3 hal. Aku bersumpah tentang 3 hal itu. Kalian hafal 3 hal ini. Kata Nabi. Tahu nggak hal yang pertama beliau sebutkan? Mana qasamalu 'abdin min sadaqah. Tidaklah berkurang harta seorang hamba gara-gara sedekah. Itu Nabi bersumpah loh. Kenapa Anda sebagai orang beriman, nih orang muslim, kalau misalnya ngasih ke orang tua loh, apalagi ini kan. Bukan orang biasa, orang tua. Ngasih ke orang biasa, Mas, kita kalau sedekah itu Nabi sampai sumpah. Sampai sumpah apa? Mana qasamalu 'abdin min sadaqah. Tidaklah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Itu enggak ngurangi harta sedekah itu. Banyak, Mas, fenomena kehidupan soal cerita-cerita orang di luar sana. Saya perhatiin betul rata-rata orang-orang yang secara duniawi sukses itu punya hubungan baik dengan orang tuanya. Jadi Anda kalau pengen sukses hidup itu gak usah pusing-pusing nyari pintu kemana-mana. Pintunya ada di balik rumah Anda itu. Iya, betul. Teleponlah ibu Anda, silaturahim gitu kan. Saya nggak punya orang tua, ini nggak apa-apa silaturahim. Memang harus dengan duit, nggak harus dengan uang gitu. Di saat kita terhimpit, minta doanya di sepertiga malam. Anda mendoakan orang tua Anda supaya kebaikan yang serupa terlimpah kepada Anda. Jadi bakti kepada orang tua itu punya rahasia yang sangat besar yang saya kadang dilupakan sebagian orang. Saya kadang heran nih sama orang yang kayak stres, kemudian merasa terhimpit luar biasa, orang tuanya masih ada. Lah orang tua lu dikemanain itu? Betul. Nih, caranya gimana perbaiki hidup? Pertama, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Sholat jangan ditinggalin. Yang paling pokok nih. Kemudian apa? Kalau kita banyak baca istighfar. Ya, membaca banyak sholawat kepada Nabi, karena itu adalah utusan Allah untuk kita, ya kan? Iya, setelah itu apa? Orang tua itu nih, kalau bisa ya, nanti kalau udah punya penghasilan rumah tangga nih, belajar menyisihkan.
berapapun itu untuk orang tua, niatannya membahagiakan. Kenapa? Membahagiakan hati seorang muslim itu mas, pahalanya besar. Ini muslim biasa. Kebayang nggak sama sampean bahagian hati orang tua kayak gimana? Jadi itu nggak merugikan. Saya ngalami betul gitu loh. Bagaimana dengan cara begitu tuh? Ya itu tadi. Harta kita tuh berguna cuma sesaat doang. Lebih ke depannya itu ya Allah, ya teman itu proses ya. Nggak berarti begini, ini ngasih ke orang tua besok pas 1 miliar ya nggak jangan gitu loh. Ya, agama itu juga apa Tuhan juga kadang pengen lihat kejujuran kita kan. Kamu jangan-jangan ngasih ini niatnya gini doang nih. Udah ikuti proses aja. Yang jelas Tuhan tidak ingin mengecewakan Anda selama Anda menunaikan kewajiban yang Dia berikan. Tapi ada juga nih Stan, yang kayak gini, apa sih namanya, karena ketika diskusi sama istrinya, saya itu menemukan beberapa orang lah yang menikah, terus kemudian mereka mau ngirim ke ibunya, yang sebagai suami ya saja. Jadi mau ngirim ke ibunya itu, si istrinya itu tidak memperbolehkan, terus sering sekali melarang dan lain-lain. Akhirnya seorang suami ini mengirim ke ibunya tuh diam-diam. Nah itu gimana sih? Nah, dengerin, ini yang penting kata kunci itu proporsional. Jadi sampean gini, sampean harus berlaku adil. Berlaku adil dalam arti apa? Tetap kewajiban sebagai kepala keluarga itu harus menafkahi. Dilihat kebutuhan istri. Kebutuhan istri banyak, sampean jangan pelit juga. Ada juga yang salah kaprah mas, sama istrinya pelit, sama orang lain dermawan. Nah itu salah juga. Nah, itu salah juga ya, salah juga. Atau dibalik, sama istrinya jor-joran, sama orang tuanya pelit. Salah juga. Yang benar gimana? Proporsional, sesuai porsi. Ya, ginilah. Di saat orang tua Anda misalnya, aduh ini mau udah nggak ada makanan pokok, bahan pokok buat makan. Itu kan kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Butuh duit 5 juta. 5 juta tuh bagi orang yang butuh makan. Nah, itu nggak berlebihan, itu justru segitu. Misalnya dalam jangka waktu 2 bulan misalnya, ya wajar dong. Itu kemudian Anda ngasih ke istri. Kalau saya tuh kadang-kadang begini, kalau sama istri ya tetap harus banyak. Kenapa? Karena itu kewajiban utama dan pahalanya lebih besar sebetulnya kalau kita bicara pahala. Karena ada hadis yang bilang dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi itu gini, 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kau infakkan untuk memerdekakan budak. Zaman dulu kan ada budak. Budak tuh harganya mahal. 1 dinar yang kau infakkan, yang kau sedekahkan kepada orang miskin, dengan 1 dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, itu lebih besar pahalanya itu yang kau infakkan kepada keluargamu. Jadi duit sampean yang dikasih ke istri itu pahalanya lebih gede sebetulnya. Kalau kita bicara pahala nih. Cuman kan kita ibadah gak cuma pahala doang kan. Lihat kebutuhan juga dong. Masa kita dengan alasan pengen dapat pahala semua kasih ke istri, orang tuanya dilupain. Sementara orang tuanya butuh. Jangan. Tetap harus ada proporsi. Misalnya dikasih istri misalnya 5 juta, orang tuanya dikasih 1 juta atau 2 juta. Sesuai keperluan aja. Oh orang tuanya lagi mendesak nih, ya udah nggak apa ditambahin gitu loh. Tapi itu harus terbuka nggak ke istri? Sebetulnya sih kalau secara aturan agama ya nggak ada keharusan. Secara aturan agama tuh nggak? Ya nggak ada keharusan dong, karena gini. Saya kasih model pembagian ideal ya, supaya orang itu nggak berselisih nih masalah begini. Karena emang ini sensitif. Nih caranya gini mas, sampean misalnya punya penghasilan nih, katakan misalnya 10 juta, oke? Ada uang buat saving, ada buat nabung keluarga bareng, ada nih, ada uang buat istri, ada uang buat sampean, ada uang buat orang tua. Ayo, kalau bisa tuh disepakati sama istri tuh kayak gitu. Itu gunanya apa? Tabungan ini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, menjaga di kemudian hari, mewaspadai. Kita kan nggak pernah tahu apa yang akan terjadi masa mendatang, kan harus ada tabungan. Tapi jangan sampai semuanya uang ditabung terus ini lupain semua, jangan. Proporsional aja. Ini tabung sekian persen misalnya. Konsisten nih, setiap gajian tabung segini. Tabungan bersama ini ya. Nah, istri kan butuh skincare, butuh baju. Nggak apa-apa kita beliin itu ibadah luar biasa loh. Kasih. Kemudian sampean juga mungkin punya kebutuhan kan. Nah, kalau saran saya, istri itu jangan mengintervensi nih urusan kebutuhan suami. Dalam arti begini, istri itu jangan sampai ketika suami dapat kemudian blok semuanya diambil sama istri gitu kan. Terus dia ngatur semuanya. Kadang-kadang kalau misalnya istrinya dermawan itu gak jadi masalah. Tapi kan gini mas nih, begini, sebetulnya
ada salah satu karakter perempuan, dan ini sebenarnya bukan aib bagi perempuan itu. Iya, gimana tuh? Dalam salah satu kitab itu, termasuk guru saya pernah bilang, karakter pelit itu bagi perempuan itu bukan aib. Kenapa? Karena ketika suami jor-joran sana kemari, dia bisa menahan. Oh, Paham nggak? remnya. Jadi remnya. Mudeng. Makanya secara aturan pembagian penghasilan, saran saya jangan sampai diatur sama istri semua. Kenapa? Karena pada akhirnya Anda akan, ya itu tadi, mohon maaf gitu, Anda akan menjadi susah gitu kan, memberi. Betul. Nah kalau bisa biar adil gimana? Istri ada bagiannya nih, oke? Biar dia mengelola kebutuhannya sendiri. Anda juga punya bagian. Nah, bagian orang tua itu diambil dari bagian Anda, paham nggak? Supaya istri masa nggak dirugikan, paham nggak maksud saya? Paham. Adil nggak menurut saya? Coba, itu bagian adil nggak? Betul. Dengan cara begitu, istri itu nggak merasa dirugikan dengan uang yang kita kasih ke orang tua. Dan nggak boleh istri itu nanti kemudian mengintervensi lagi hasil bagian tadi itu dengan alasan kamu kok ngasih ke dia nggak ngasih ke aku, kan kamu udah aku kasih. Paham nggak? Ini yang belum ada orang. Nih, tolong ya, ini ya, tolong. Orang yang rumah tangga di sana cara bagi duit yang benar tuh kayak begitu. Supaya apa? Kewajiban Anda sebagai anak tertunaikan, kewajiban Anda sebagai kepala keluarga tertunaikan, ya. Kewajiban Anda jadi itu proporsional. Istri Anda nggak dirugikan juga dengan apa yang Anda kasih ke orang tua. Caranya begitu. Betul. Nah, kalau udah milik sampean, hak sampean, terbuka atau tidak terbuka, ya udah terserah itu mah. Oke, betul. Yang salah tuh begini, Mas. Istrinya misalnya punya duit nih. Sampean penghasilannya terbatas. Iya. Pengen ngasih ke orang tua, ngambil duit istri tanpa izin, nggak terbuka, ya itu mah nggak boleh. Oh. Nggak boleh, kan Berarti hak milik dia Nah ya, jatuhnya. ini kalau misalnya penghasilannya terbatas nih, Stan. Iya. Nah, buat menutupi kebutuhan di rumah tangga saja, kadang itu Tetap prioritas rumah tangga tetap. berarti prioritas tetap di Rumah tangga. Ya artinya maksud saya kalau ada orang penghasilannya agak lumayan nih, ada sisa tambahan. Karena begini aja. Kalau seandainya sekarang kebutuhan sampean katakan dalam sebulan misalnya katakan 5 juta. Tapi gajinya misalnya katakan 10 juta. Itu kan lebihnya banyak kan? Ya kasihlah sama orang tua. Atau kalau nggak dengan uang, dengan barang supaya orang tuanya senang. Nah, dari mana itu diambil? Terserah, itu mah kesepakatan bersama. Kalau istrinya model istri yang udah aku mah nggak jadi masalah, udah kasih aja. Nah itu nggak jadi masalah, nggak usah ada pembagian kayak tadi. Iya. Cuma menghindari sensitivitas semacam ini supaya istri itu nggak merasa dirugikan, caranya begitu. Terus saya pengen kasih tahu lagi, dengar ini penting sekali. Mas sampai lihat orang sholat, ada imam ada makmum kan? Iya betul. Nah rumah tangga tuh kayak begitu. Yang saya mau nanya sekarang, kalau sampai menjadikan seseorang sebagai imam, kira-kira siapa yang diambil itu? Yang bisa baca Quran atau yang nggak bisa ngaji? Yang bisa baca. Bagus. Yang tahu rukun sholat, tahu cara baca Quran, tahu bagaimana caranya, tahu betul tuh apa yang batalkan sholat dan lain-lain. Artinya punya ilmu kan? Iya betul. Nyari kepala rumah tangga tuh, wahai istri cari yang begitu, yang punya ilmu, yang bisa menjadi imam. Nah itu satu. Betul. Nah, manakala udah dapat suami punya ilmunya untuk berumah tangga, kemudian dia mengarahkan Anda pada kebaikan, gak menyuruh Anda dalam kemaksiatan, ikuti dia, patuhi dia. So, aku jadi gimana jadi patuh begitu? Gak begitu juga. Ada saat dimana Anda diskusi, ada saat Anda berselisih pendapat. Ketika berselisih, aku pengen begini. Anda sebagai kepala keluarga lagi-lagi memutuskan berdasarkan apa yang diajarkan dalam agama Islam. Gimana penyelesaiannya kalau masalah begini? Rujukan utamanya payung bersama itu agama gitu loh. Jangan ego pribadi, karena kalau ego itu kagak ada ujungnya. Suami pengen begini, istri pengen begini. Jangan begitu. Anda sebagai orang beragama, muslimah nih, kata agama Islam gimana hukumnya? Kalau misalnya saya punya kasus begini, kata misalnya gimana? Tanya sama orang yang paham begini, oh begini ya sudah, terima semuanya. Gitu rumah tangga yang benar itu. Sebagaimana ketika kita sholat, itu kita acuannya kan penjelasan agama kan? Nah, istri itu berperan sebagai makmum. Tentu ini analogi nggak sepenuhnya tepat. Karena dalam sholat kan kita nggak boleh ngobrol. Kalau rumah tangga kan ada obrolan. Enggak, maksud saya begini. Kalau Anda dapat suaminya paham agama dan dia konsisten. Aku pengen membawa rumah tangga ini sesuai dengan ajaran Islam. Anda ikuti dia, Anda patuhi dia. Surga Anda tuh ada di situ, wahai para istri. Ini kalau suaminya bener loh ya. Iya betul. Tahu nggak apa yang terjadi kalau misalnya imamnya lupa? Boleh mengingatkan kan makmum kan? Boleh mengingatkan kan? Istri juga begitu. Ketika suami misalnya terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang, istri mengingatkan. Jangan buru-buru mufarokoh. Mufarokoh itu artinya pisah. Aku mau cerai aja gitu. Jangan.
Ibaratnya jangan dulu ngebatalin sholat, Iya, nanti iya, aja iya. ingetin dulu gitu loh. Selama dia nggak melenceng jauh, ingetin aja. Gitu loh, itu dalam sholat kita diajarkan rumah tangga tuh kayak begitu. Nah, tahu gak sekarang? Saya mau kasih tahu. Kenapa banyak rumah tangga gagal di luar sana itu? Kenapa itu? Sebabnya satu, ada tipe imam yang nggak tahu ilmu, kemudian dia sholat. Artinya nggak tahu ilmu rumah tangga, jadi ilmu rumah tangga. Terus dia semena-mena, nggak menunaikan iya, iya. kewajibannya sebagai imam. Nggak menunaikan kewajibannya sebagai imam. Satu, sebab ada yang kayak begitu. Istrinya udah berusaha, suaminya nggak bisa menunaikan kewajibannya sebagai suami. Lalu menzolimi istrinya. Kadang nggak menafkahi, kadang melakukan KDRT dan lain, ya kan? Betul. Banyak Yang sekali. kedua, istri yang kadang nggak mau nurut sama suami, di saat suami sudah berusaha sebisa mungkin untuk membangun kehidupan yang religius yang sesuai dengan panduan agama, istrinya nggak mau nurut. Itu aja. Kuncinya apa berarti? Kalau pengen rumput rumah yang harmonis, suami harus tahu hak dan kewajiban, istri juga harus tahu hak dan kewajiban, tunaikan sebisa mungkin. Manakala terjadi perselisihan, jadikan agama sebagai acuan, selesai hidup Anda akan harmonis. Betul. Luar biasa, Ustaz. Masya Allah. Pesan nih, ini serius nih, saya ngomong begini karena saya sudah jomblo dan saya sudah menikah. Cuman begini, apa yang kita katakan kadang-kadang ya itu pengamalannya berproses ya. Kuncinya ada saling kesadaran ya. Istri itu tahu batasan. Saya ini sebagai istri, kewajiban saya apa sih? Hak saya apa sih? Jangan melampaui batasan Anda. Suami juga gitu. Jangan melampaui batasan istri. Anda kewajibannya apa? Hak Anda apa? Jangan lebih dari istri gitu loh. Sayang, aku minta begini, padahal itu bukan kewajibannya. Jangan dipaksa. Istri juga gitu sama suami itu, jangan maksa-maksa. Atau kalau sekarang misalnya dalam tahap pertama kita menikah, ada keterbatasan penghasilan misalnya. Ikut itu sebagai proses. Jangan Anda gampang mengeluh kemudian menyingkirkan suami Anda dengan alasan dia nggak bisa ngebahagiain aku. Belum bisa. Itu banyak banget, Ustaz. Belum. Tahu nggak tugas Anda apa? Tugas Anda apa? Anda berdua ini perbaiki hubungan Anda berdua dengan Tuhan. Sholat yang benar, tambahin ibadah, banyak baca istighfar. Suami berniat benar-benar menunaikan kewajiban, istri berniat menunaikan kewajiban. Saya yakin, hakul yakin, hidup Anda nggak akan sengsara. Betul. Nah ini ada persepsi dari perempuan di sana. Biasanya tuh gini, oh gimana aku mau bertahan, wong dia juga nggak bisa membahagiakan aku, nggak terus kemudian dia main judi. Nah itu gimana Ustaz? Kan sekarang banyak banget teman apa namanya judi online. Iya Ustaz, asli ini real ini Ustaz. Jadi bahkan teman-teman di lingkungan saya itu, di sekitar saya saja itu ada beberapa orang yang memang dia itu cerai gara-garanya adalah si suaminya ini main judi. Itu tipe tadi kalau logika sholat tadi itu tipe orang-orang yang nggak tahu ilmu sholat, pengen jadi imam gitu loh. Itu resiko begitu. Ya, ini resiko bagi suami. Anda tidak tahu ilmu rumah tangga, coba-coba menikah, ya begitu resikonya. Anda siap-siap ditinggalin. Itu satu ya, udah resiko itu. Karena bagaimanapun kan itu uang haram. Kalau istri nggak kuat dengan uang, dia seharusnya menghindari uang haram. Seharusnya menghindari uang haram. Mau tidak mau. Mungkin ada istri yang mau bertahan tapi dia nggak mau ngambil uang suaminya. Aku mau mandiri aja, ya gak jadi masalah. Cuman kan agak susah tuh menghindari uang haram itu ketika udah satu rumah kan. Iya betul. Istri punya alasan itu untuk menghindari uang haram, tapi itu salahnya suami yang begitu. Oke, kemudian yang tidak kalah penting adalah kita bicara dalam konteks lain ini ya. Yang judi online udah jelas lah itu. Kalau memang istrinya itu taat beragama, menghindari uang haram dan dia konsisten dengan agamanya, dia bisa gini. Kalau dalam Islam itu ada namanya mediasi antara kedua belah pihak keluarga. Jangan buru-buru cerai begitu aja, jangan. Ngomong dulu sama orang tua. Nih, baru setelah didiskusikan sama orang tua, bisa nggak suaminya berubah? Oh bisa, dikasih harapan. Ya udah lanjut lagi gitu loh. Kalau misalnya begitu ya, jangan. Jadi perceraian itu Mas, itu solusi terakhir ketika semuanya udah tertutup. Jangan gampang ngomong cerai gitu loh. Hati-hati juga nih perempuan. Emang perempuan tuh kadang-kadang ya suka agak emosional ya. Jangan gampang ngomong cerai. Khawatir itu omong jadi kenyataan gitu loh. Karena Anda juga nggak mau kan, malu sendiri kalau cerai. Iya betul. Malu sendiri kalau cerai itu. Pada akhirnya kan yang menjadi omongan itu bukan cuma kita doang, keluarga kita juga jadi omongan, ya kan? Berpikirlah matang ke depan, ya. Tanya orang tua. Kalau semua pintu tertutup, harus bercerai, bercerailah dengan niatan yang baik, tanpa mengumbar-umbar aib satu sama lain, ya kan? Karena perceraian itu juga jadi solusi kadang-kadang bagi rumah tangga yang buntu nih. Nah, suami kalau masih punya kesempatan perbaiki diri, ya udahlah demi anak, apalagi kalau udah punya anak.
Kalau Anda bercerai, anak Anda kemana nanti? Nah itu, saya kan korban tas. Korban broken home maksudnya. Jadi anak Anda kemana, mentalitasnya, Pendidikannya. pendidikannya, bagaimana dia memandang kehidupan orang tuanya, jangan-jangan nanti ditiru oleh anaknya. Pikirkanlah ke sana. Ada Mas, orang-orang di luar sana yang rumah tangganya udah nggak ada rasa, tapi dia bertahan gara-gara anak. Nggak apa-apa, itu bagian dari ibadah itu. Kita mempertahankan, iya selama suaminya suaminya dalam arti lurus, beragama, istrinya juga sama, cuman ada masalah lain gitu loh. Bukan cuma judi online aja kan masalah rumah tangga kan. Betul. Ya, bukan cuma judi online aja. Ada masalah lain tapi mereka harus bertahan demi anak. Itu bagian dari ujian rumah tangga tuh. Ada sebagian orang diujinya kayak begitu. Sampean kadang-kadang ada orang Mas diuji dengan mertua. Istrinya baik, mertuanya yang kurang ajar. Misalnya, ada yang istrinya baik, mertuanya baik, kayak anaknya bandel. Anaknya baik, mertuanya baik, istrinya baik, pekerjaannya susah. Itu maksudnya ibadah itu begitu Mas. Pernikahan itu mengajarkan kita ketabahan, kesabaran menghadapi masalah hidup. Tapi pada akhirnya selama kita punya keimanan, tepat bersandar Tuhan, hubungan baik dengan orang tua, insya Allah hidup kita tidak akan sengsara. Amin.